Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada faslun fasal fi syurutit tahrim. Fasal di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutut takbiratul ihram, adapun syarat-syarat takbiratul ihram itu sittata asyara syaratan, ada 16 syarat. Bal sab'ata asyara, bahkan ada 17 syarat. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16, bahkan ada 17. In ikhtalla wahidun minha lam tanaqid sholatuhu, lam tanaqidis sholatu. In ikhtalla, jika cacat atau rusak, wahidun satu, minha dari 16 atau 17 syarat tadi, lam tanaqidis sholatu, maka sholatnya tidak sah. Al-awalu, yang pertama adalah antaqo'a, terjadinya takbiratul ihram tadi halal qiyami, ketika berdiri. Jadi terjadinya takbiratul ihram itu adalah ketika berdiri, fil fardi, pada sholat fardu. Ai ba'dal intisab, maksudnya adalah setelah tegak lurus. Wal wusuli, dan setelah sampainya, ila mahallin, setelah sampai kepada posisi tempat, tujzi'u fihil qira'atu, yang mencukupi pada posisi tersebut al qira'atu, membaca Fatihah. Jadi yang pertama adalah terjadinya takbiratul ihram tadi itu ketika berdiri. Tapi syarat berdiri ini hanya berlaku pada sholat fardu. Karena sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk. Nah, berdirinya tadi itu sampai pada posisi yang mencukupi pada posisi tersebut untuk membaca surah Fatihah. Artinya posisi tegak lurus. Kemudian wathani, yang kedua adalah antakuna bil arabiyah, adanya takbiratul ihram tadi itu dengan bahasa Arab. Ailil qadiri alaiha, bagi orang yang mampu mengucapkan takbir tadi dengan bahasa Arab. Kemudian asalisu, wasalisu, yang ketiga adalah antakuna bil lafzil jalalah, adanya takbiratul ihram itu dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini adalah lafaz Allah, harus menggunakan lafaz Allah. Ai, maksudnya adalah fala yasihu, maka tidak sah mengucapkan ar-rahmanu akbar. Jadi takbir menggunakan ar-rahmanu akbar itu tidak sah, harus menggunakan lafaz Allah, Allahu akbar. Kenapa tidak sah? Li adami lafzil jalalah, karena tidak adanya lafaz Allah. Jadi harus menggunakan lafaz jalalah. Kemudian yang keempat, warrabi'u, yang keempat adalah kaunuha, adanya takbir itu bil lafzil akbar, bil lafzi akbar, harus dengan lafaz akbar. Fala yakfi, maka tidak cukup Allahu kabirun, itu enggak cukup, harus menggunakan akbar. Kenapa? Li fawati ta'zim, karena hilangnya pengagungan. Kemudian wal khamisu, yang kelima adalah at-tartibu baina
lafdhaini, at-tartibu bainal lafdhaini, yaitu tertib atau urut antara dua lafaz takbir. Antara Allah dan akbarnya itu harus tertib urut. Fala yakfi, maka tidak cukup akbarullah, dibalik akbarullah seperti itu. Kenapa akbarullah ini tidak cukup? Li'anna dzalika yukhillu bitakbir. Karena lafaz akbarullah itu merusak takbir. Bi khilafi nadhirihi fis salam, berbeda dengan bandingannya takbir fis salami, di dalam salam. Fala yadurru fihi taqdimul khabari, maka tidak masalah fihi, di dalam salam itu taqdimul khabari, mendahulukan khabar, alal mubtada, atas mubtada. Jadi kalau salam khabarnya didahulukan daripada mubtada, itu tidak masalah. Jadi kalau takbir khabarnya itu didahulukan dari mubtada'nya, itu enggak boleh. Seperti akbarullah, itu enggak boleh. Tapi kalau salam khabarnya didahulukan daripada mubtada'nya, itu boleh. Seperti kita mengucapkan salam, kita mengucapkan alaikumussalam, itu boleh. Tapi kalau takbir tidak boleh. Li'annahu la yukhillu bisalam, karena hal itu tidak merusak salam. Jadi mendahulukan khabar atas mubtada itu tidak masalah, karena hal itu tidak merusak salam. Fa'in ata bil lafzi akbar thaniyan, jika seorang mendatangkan lafaz akbar untuk yang kedua kalinya, ka'an qala, seperti seorang membaca atau mengucapkan akbarullahu akbar, dua kali takbirnya, akbarnya itu. Fa in qasada bil lafdzil jalalah al ibtida'a sahha wa illa fala. Fa in qasada bil lafdzil jalalah al ibtida'a, jika seorang bertujuan dengan lafaz jalalah, dengan lafaz Allah, itu menjadi permulaannya, tujuannya adalah lafaz Allah itu adalah menjadi permulaan, sahha, maka sah, boleh. Wa illa, jika tidak bertujuan demikian, tidak bertujuan lafaz Allah itu sebagai ibtida, permulaan, fala, maka tidak sah, enggak sah takbirnya. Ini yang nomor 5. Kemudian wasadisu yang ke-6. Yang ke-6 adalah alla yamudda hamzatal jalalah. Alla yamudda hamzatal jalalah. Seorang tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah, hamzahnya lafaz Allah. Fa in maddaha falatan aqidu sholatuhu, jika seorang memanjangkan hamzah lafaz jalalah, lafaz Allahnya itu hamzahnya dipanjangkan, Allah, seperti itu, falatan aqidu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia itu yang qalibu, dia telah merubah min lafdil khabaril insya'iyyi ilal istifham, karena dia telah merubah dari lafaz khabar insya'i dirubah ilal istifham, kepada pertanyaan. Istifham itu pertanyaan, au ai istikhbar, maksudnya adalah meminta berita. Jadi kalau kita memanjangkan hamzah lafaz Allah seperti itu, maka itu menjadi sebuah pertanyaan. Jadi Allah, hamzahnya Allah itu dipanjangkan, maknanya itu adalah apakah Allah itu maha besar. Jadi hamzahnya itu menjadi hamzah istifham. Aslinya Allah, seperti itu, digabungkan menjadi Allah.
apakah Allah itu maha besar? Nah, kalau kita tahu artinya kemudian kita sengaja, maka kita bisa menjadi kafir. Jadi nggak boleh. Jadi manjangkan hamzah pada lafaz Allah itu tidak boleh, tidak sah. Wa yajuzu isqatuha idza wasalaha bima qablaha. Wa yajuzu dan boleh isqatuha membuang hamzah Allah idza wasalaha jika seorang menyambungkan hamzah tadi bima qablaha dengan lafaz sebelumnya. Jadi kalau digabungkan, disambungkan dengan lafaz sebelumnya, hamzahnya tadi dihilangkan nggak apa-apa. Nahwu, contoh. Imaman au ma'muman. Jadi digabungkan dengan lafaz lafaz niat. Imaman au ma'mumanillahu akbar. Seperti itu nggak masalah. Jadi antara ma'muman dan lafaz Allah itu diberi nun wasl. Ma'mumanillahu akbar. Itu enggak masalah. Lakinnahu khilaful aula, akan tapi hal itu menyelisihi yang lebih utama. Bi khilafil hamzahti akbar, berbeda dengan hamzahnya akbar. Idza wasalaha la yajuzu isqatuha, apabila seorang menyambungkannya la yajuzu isqatuha, tidak boleh membuang hamzah akbar. Kenapa? Li'annahu hamzatu qat'in, karena itu adalah hamzah qata', hamzah asli. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u. Yang ketujuh adalah adamu madil ba'i akbar. Tidak boleh memanjangkan baknya akbar. Akbar seperti itu enggak boleh. Tidak memanjangkan baknya akbar. Falau qala, seandainya seorang membaca Allahu akbar, baknya dipanjangkan, lam tanaqid sholatuhu, maka tidak sah salatnya. Sawaun fatahal hamzata au kasaroha, baik hamzahnya dibaca fathah atau hamzahnya dibaca kasroh. Akbar atau ikbar itu sama saja, enggak boleh. Li'anna akbaru, karena sesungguhnya lafaz akbar bi fathil hamzati, dengan dibaca fathah hamzah, akbar itu jam'u kabarin, jamak dari kabar. Bi fathataini, dengan dua fathah, kabar. Mithlu sababin, seperti sabab, wa asbabin, kabar akbar, sabab asbab, seperti itu. Wa huwa, adapun kabar itu adalah ismun lil kabir lahu wajhun wahidun. Jadi kabar itu adalah nama gendang besar, lahu wajhun wahidun, yang memiliki satu sisi. Wa yujma'u aidan ala kibarin. Wa yujma'u, dan kabar itu dijamakkan juga dengan kibar. Jadi kabar itu di atas tadi, kabar itu terkadang dijamakkan juga dengan kibar. Mithlu, seperti jabalin dijamakkan menjadi jibal. Kabarin menjadi kibar, seperti itu. Wa ikbarun, dan adapun ikbar bikasril hamzati, dengan dibaca kasroh hamzahnya. Ikbar itu adalah ismun min asma'il had, satu nama dari nama-nama had. Jadi salah satu nama daripada nama-nama had itu adalah ikbar. Walau ta'ammada dzalika, seandainya seorang itu sengaja dengan hal itu, dengan membaca ikbar, kafara, maka dia menjadi kafir. Wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau kita membaca Allahu Akbar, maknanya adalah Allah itu adalah head. Allah head. Nah, ini kalau sengaja menjadi
kafir. Kemudian yang kedelapan, wathaminu yang kedelapan adalah alla yushaddidal ba'a. Tidak boleh seorang ini mentasydidkan ba'nya. Falau syaddada bi an qala Allahu akbar lam tanaqid salatuhu. Seandainya seorang mentasydidkan ba, seperti dia membaca Allahu akbar lam tanaqid salatuh, salatnya enggak sah. Kemudian watasi'u yang kesembilan adalah alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini, yaitu alla yazida, tidak boleh menambah wawu wawan sakinatan wawu sukun wa mutaharrikatan, dan tidak boleh menambah wawu yang berharokat bainal kalimataini, antara dua kalimat takbir. Allahu Akbar itu enggak boleh disela-selai dengan wawu sukun dan wawu yang berharokat. Falau zadaha, seandainya seorang menambah wawu, ka'ayakul, seperti dia membaca Allahu Akbar bisukunil wawi, dengan dibaca sukun wawunya, wa, dan dia membaca Allahu wa akbar biharokatiha, dengan wawunya diharokati, lam tanaqid salatuh, maka salatnya tidak sah. Kemudian wal ashiru yang ke-10 adalah alla yazida wawan qoblal jalalah, tidak boleh menambah wawu sebelum jalalah, sebelum lafadz Allah. Fa in zadaha, jika dia menambah wawu sebelum lafadz jalalah, bi ayakula, dengan dia membaca wallahu, jadi bacanya wallahu sebelum lafadz jalalah, sebelum lafadz Allahnya dikasih wawu, wallahu akbar, falatan aqid salatuhu, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Li adami taqaddumi ma yu'tafu alaih, karena tidak didahuluinya sesuatu yu'tafu yang lafadz Allah tadi diatofkan alaihi ke atas ma, bi khilafis salam, berbeda dengan salam. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.